Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya, bukan dilunasi utangnya dulu, tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini, makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik? Apa nggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik? Maka ditampakkan kisah si fulan, si fulan, si fulan. Nggak sengaja lihat YouTube, keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama nggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro, kamu kemana aja? Udah lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita, ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud, selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan itu disebut falah namanya. Falah, karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazin yang nyaring berkumandang itu, hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muazin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti, bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Sholat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan sholat. Yang ada pengen sholat terus. Pengen sholat. Oke, satu. Saya cepat ya, supaya kita agak waktu untuk diskusi. Dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang ada cara takwa menggunakan harta. Saya berhenti 8 menit lagi. Kalau sholat kan nggak bayar ya. Di MRBC bayar? Nggak ya? Oke, gratis kan? Artinya semua orang bisa melakukan itu. Jadi nggak ada yang bisa ngeles, ya? Karena nggak ada perangkat lain yang menyertai. Kedua, harta. Jadi ada skema lewat ibadah fisik berupa sholat. Yang kedua ada skema takwa lewat harta. Ternyata harta itu bukan sekedar kenikmatan yang menjadikan kita nyaman dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan semua fasilitas dunia, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi perangkat yang mengentaskan solusi dari masalah yang dialami. Apa bentuknya nanti? Ada skema infak, ada skema zakat. Teman-teman hati-hati dengan zakat ya, karena sangat sensitif. Anda sengaja tidak berzakat, maka jadi racun hartanya. Bisa merusak kepada yang lainnya. Itu. Apalagi terwariskan nanti. Jadi makanan dimakan oleh anak atau siapapun, ya harus hati-hati. Infak, itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa. 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1000 balik 700.000, bukan begitu cara memahaminya. Itu nggak tepat. Yang dimaksud, Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. 1, memberikan tambahan barokah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan, minimal 10 kali lipat. Misal, dijaga dari sakit yang kalau berobat nilainya sekian, dijaga dari musibah yang kalau dialami keluarnya mesti sekian. Gitu. Yang kedua, ini yang paling menarik,
infak dengan harta itu kalau diniatkan sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan pada Allah, itu bisa mengentaskan persoalan yang sedang dialami. Itulah wasilah tawassul dengan harta. Rumusnya Quran surah ke-5 ayat 35. Saya pakai Quran, jadi nggak bisa dibantah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah dalam rangka menunaikan takwa itu. Apa wasilah diantaranya? Bisa menggunakan harta. Harta. Yuk, saya kisahkan dengan singkat, cepat sekali. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215.